Dua dari tiga orang yang dinyatakan hilang saat unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 akhirnya ditemukan. Keduanya ditemukan polisi telah berada di luar Jakarta. Seperti apa kronologinya? Dua orang yang sebelumnya dilaporkan hilang usai kericuhan dalam demonstrasi di Jakarta, yakni Bima Permana Putra dan Eko Purnomo, akhirnya muncul di hadapan publik. Keduanya hadir dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis 18 September 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Arisyam Indradi menjelaskan keberadaan keduanya berhasil dilacak oleh tim khusus gabungan Posko Aduan Orang Hilang Polda Metro Jaya bekerja sama dengan jajaran kepolisian daerah asal masing-masing. Eko sebelumnya disebut hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, Agustus 2025. Namun hasil penelusuran menunjukkan ia sedang bekerja sebagai penangkap ikan di Dusun Kampung Desa, Desa Kuala Jelai, Kecamatan Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Eko sempat mengabari orang tuanya lewat WhatsApp bahwa ia pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Sementara itu, Bima dilaporkan hilang oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras usai demo di Jakarta pada akhir Agustus 2025. Namun menurut hasil penyelidikan kepolisian, ia tidak dihilangkan paksa maupun tengah menjalani proses hukum. Pada 28 hingga 30 Agustus 2025, Bima diketahui bekerja sebagai staf maintenance alat pendingin di gudang penyimpanan ikan milik PT RAS Penjaringan Jakarta Utara. Pada 1 September, ia meninggalkan Jakarta menuju Tegal, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor. Setibanya di Tegal, ia menjual motor tersebut seharga 5 juta rupiah secara tunai, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta ke Malang, Jawa Timur. Polisi menegaskan laporan soal hilangnya Bima dan Eko tidak terbukti. Saat ini, keduanya sudah kembali ke keluarga masing-masing. Yaitu saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Sebenarnya bukan cuma persoalan orang hilang, sejumlah pihak juga menyoroti kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi selama pengamanan unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September silam. Presiden Prabowo pun didesak untuk segera membentuk tim independen pencari fakta. Adapun 6 lembaga independen nasional bidang hak asasi manusia telah membentuk tim independen mencari fakta kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah. Tim terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komisi Nasional Disabilitas. Tim ini bertugas mengumpulkan fakta terkait korban jiwa ataupun luka-luka, penangkapan sewenang-wenang, kerugian yang dialami para korban, dan dalang kerusuhan. Dukungan pun disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR, Andreas Hugo Parera, dalam keterangan di Jakarta pada Kamis 18 September. Yang menjadi pertanyaan selama ini kan ada demo, ada kerusuhan dan ada amuk massa yang terjadi di situ. Gitu. Nah, ini tentu bukan hal yang terjadi secara organik. Gitu. Nah, ini perlu diungkap untuk kemudian menjelaskan sehingga kita tidak mengulang lagi peristiwa-peristiwa yang sama seperti ini. Dalam kerusuhan pada Agustus lalu, sejumlah lembaga menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM. Pelanggaran itu diantaranya pembunuhan yang tidak sah atau di luar hukum. Selain itu, penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat yang dialami setidaknya oleh 561 orang saat penangkapan selama unjuk rasa. Meski 2 orang hilang telah ditemukan, dugaan pelanggaran HAM yang mengemuka selama demonstrasi justru jadi fokus utama saat ini. Pembentukan tim pencari fakta menjadi langkah awal. Mampukah tim ini menguak dalang di balik kerusuhan dan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM yang dialami ratusan korban?